Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, baik hatiku, baik pikiranku, baik tubuhku. Fresh. Silakan Bunda membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, pada siang pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengenal bakat, minat, hobi dan karir. Olehnya itu, saya minta kesediaan kalian semua untuk mengisi lembar asesmen ini yang saya akan bagikan dulu untuk kalian centang atau kalian beri tanda silang. Jadi ini ada tes bakat dan tes minat. Jadi tidak mempengaruhi teman yang lain. Jadi ini murni dari diri kalian sendiri, sesuai dengan diri kalian sendiri. Terus saya bagikan ya. Mengenal bakat, minat, hobi, dan karir. Bernama apa ya? Nama. Tulis nama kalian, nama lengkap kalian sesuai absen. Kemudian tulis kelas. Pak, gimana cara Islami Pak? Datang ke tadi. Tulis lagi. Lingkaran Lingkarin. itu Pak. Pak, tanggal di sini Pak. Tanggal sekarang. Tanggal 1 Pak.
78. Kehidupan binatang liar, jejak dan sarannya menarik minat Anda. Soalnya binatang liar. Binatang liar contohnya apa? Harimau. Apakah kalian suka menarik melihat sarangnya itu? Binatang liar banyak. Jejak dan binatang liar itu termasuk kami. Itu juga. Tapi tidak bagian Pak. Hah? Ya di hutan, kalau di luar bukan lagi Hutan Pak. di hutan kan. Anda berminat pada disunkan Anda berminat pada masalah sosial dan lingkungan. Apakah kalian suka tentang itu? Anda berminat pada masalah sosial dan lingkungan. Kemudian sering Anda dapat membayangkan diri Anda bekerja dikelilingi pepohonan di hutan atau Anda suka memancing. Oke. Itu adalah penelusuran minatnya dan bakat. Penelusuran minat dan bakat ini. Kemudian ada lagi tes berikutnya adalah tes tipe kalian untuk belajar. Ini kalian nggak usah kuat-kuat juga. Dan dosen disuruh-suruhnya. Kita lihat tetap ya. Ini kayak belajar nih. Nomor 1, jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi ini tidak usah lihat jawaban A, jawaban B, jawaban C ya. Yang penting sama tadi sesuai dengan diri kalian masing-masing. Mau pilih A, B, C, tidak ada salah di sini, benar semua. Karena ini menyangkut diri kalian, cara belajar kalian ada 3 macam, auditori, kinestetik, dan visual. Jadi nomor 1 kita lihat sama-sama ya. Nomor 1, kalau ada orang yang meminta petunjuk jalan, biasanya saya akan A, menggambar peta jalan pada sebuah kertas, B, memberitahukan secara lisan melalui ucapan, C, mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau langsung mengantarnya. Nah, jadi silakan kalau kalian misalnya suatu saat ada yang bertanya pada kalian, apakah menggambarkan dulu peta jalannya atau memberitahunya secara langsung, misalnya di mana rumahnya si
Rio, oh di sana Pak, langsung diberitahu misalnya kan. Kemudian bagian C mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau langsung mengantarnya. Oh sini Pak saya antar ke sana. Mana kalian pilih? Mana yang pernah kalian lakukan? Misalnya ada yang bertanya tentang diarahkan di mana kawan orangnya tersebut. A, B atau C, silakan. Apakah kalian menggambar peta jalan dulu, atau memberitahukan secara lisan, atau mencoba memberitahu dengan isyarat tangan, atau langsung mengantarnya? Itu dicoretnya itu di lembar balik yang anu, yang kertasnya tadi, sorry, ini lupa. Ya, dibaliknya. Ya, yang di situ bilang misalnya 1A, 1B, 1C, gitu ya. Nah, 1 atau kemudian 1A yang dibalik kertas yang tadi yang kalian silam. Nah, ya, tulis satu misalnya kalau 1A, 1B atau 1C, mana kalian suka? Ya, kalau Anda ada orang yang meminta petunjuk jalan, biasanya saya akan menggambar peta jalan pada sebuah kertas, memberitahu secara lisan melalui ucapan, mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau langsung mengantarnya. BC mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau langsung mengantarnya. Silakan. Mau A, B atau C terserah. Mau A, K, B, K, C. Tidak ada satu tempatnya dengan kawan kalian sudah. Sebagai yang mana menurut Anda biasa lakukan? Kemudian nomor 2, kita. Saya paling suka permainan A. Kata bergambar, B. Acak kata, C. Pantonim. Pantonim ini bergerak. Tahu apa pantonim? Pernah kan? Pantonim misalnya melak acak, misalnya jalan kaki bergerak panggil gini kan. Ada itu apa di televisi itu yang bukannya dibuat semua, kemudian pakai topi, pakai baju putih hitam, itu namanya pantonim itu. Yang biasa bergerak, misalnya apa kalau begini bisa begini apa itu kan. Kemudian acak-acak kata, suka ada kalian acak kata bergambar, suka ada kalian permainan itu. Nomor 3, ada. Saya ingin sekali menonton film bioskop karena A. Melihat cover iklan yang menarik, B. Membaca sinopsis cerita, C. Menonton potongan film. Jadi kalau kalian suka ke bioskop, biasanya itu kalian melihat cover iklannya kan dulu, atau membaca sinopsisnya, atau menonton potongan filmnya. Oke, dan jadi melihat cover iklan, misalnya ada di pasar cerita rakyat SMP Negeri 4 Empikong, misalnya ada di bioskop sepertinya dilaksanakan namanya. Kemudian apakah kalian suka covernya saja, kemudian membaca sinopsisnya misalnya, murid-murid SMP SMP pasar dan keluarga lalu ini, itu namanya sinopsis. Kemudian menonton film, filmnya itu hanya langsung ceritanya ini sebagian diketahui saja. Begitu ini nanti ceritanya. Maka ada potongan film. Kemudian nomor 4 dah. Belum berapa? Ya, sekarang nomor 4 sudah kak. Nomor 3 dah. Oke. Nomor 3, saya punya guru favorit saat mengajar. Dia selalu menggunakan A. Ceramah, diskusi, dan debat. B. Ceramah, diskusi, dan debat. Misalnya ceramah begini, saya dijelaskan kan, kemudian kita berdiskusi, kita saling bertukar pikiran, saya tanya kalian nanti jawab, bisa berdebat. Oh ini salah pak, begini misalnya. Kemudian B. Diagram badan alur dan slide. Slide ini orang baik.
Kemudian real uji coba dan praktik. Misalnya kalian suka banyak suka biologi apa uji coba harus praktek. Nah, oke sudah. Nomor 5. Ketika bicara biasanya saya paling suka berbicara perlahan dan jelas, tetapi tidak suka mendengar terlalu lama. Suka berbicara perlahan jelas, tapi tidak suka mendengar terlalu lama. B. Suka mendengar orang lain bicara baru kemudian berbicara. Jadi dengar dulu orangnya baru berbicara. Kemudian berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh dan gerakan yang banyak. Bicara, saya mau makan dengan saya juga mau makan, kan? Monoton kondisinya, kan? Kemudian nomor 6. Sebelum mengerjakan sesuatu, saya biasanya membaca instruksinya terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau kalian mengerjakan sesuatu, misalnya cara menghidupkan televisi kalian, langsung kalian baca dulu instruksinya. Karena ada dasar itu kan, seperti buku apa namanya, buku kontrol, dan kita beli TV kan ada namanya bukunya. Kalian dulu lihat oh ini tombol on off-nya, oh ini tombol volumenya. Kalian baca dulu. Oh ini yang dipencet kalau ini yang colokan ke ketegangan listriknya. Mendengarkan instruksi dari orang lain baru mengerjakan. Misalnya kalau kalian beli TV, ada petugas tokonya datang, begini caranya Pak, begini caranya gini, apa kalian semua atau langsung melakukan uji coba. Jadi pas kalian beli televisi, langsung kalian ambil, langsung buka plusnya, langsung colok, udah tahu mana, dan langsung kalian mau ini tombolnya on off kayak ini, kalian langsung mengaplikasikannya. Misalnya kalian dibelikan HP misalnya, kan sudah kalian tahu kan, oh ini on off-nya ini sudah kiri, sudah kanan, atau di bawah. Nomor 7. Ketika lupa sesuatu, biasanya saya A. Berusaha mengingat dari gambar bentuk warna dan cirinya. B. Berusaha mengingat dari ciri suaranya. C. Berusaha mengingat apa yang dilakukan dan penggunanya. Jadi kalau biasanya kita lupa sesuatu, biasanya saya berusaha mengingat dengan gambaran bentuk, warna, dan cirinya. Jadi ingat dulu bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, cirinya seperti ini. Kemudian berusaha mengingat dari ciri suaranya. Biasa motor saya seperti ini bunyinya kok lain-lain bunyinya kan. Lupa motornya di mana. Kemudian berusaha mengingat apa yang dilakukan dan penggunaannya. Jadi berusaha mengingat apa yang dilakukan. Nah ini saya simpan kunci motor di mana ya? Saya pegang dulu. Di mana saya tadi itu dari WC, dan dari WC saya tempat tidur, dari tempat tidur. Dia tahu ternyata kunci motornya tersimpan di atas meja di sana. Seperti itu ya contohnya. Kemudian nomor 8. Hal yang paling bisa saya ingat dari seseorang adalah A. Ekspresi wajah yang menawan. B. Suara yang khas. C. Gerakan tubuhnya yang memukau. Jadi kalian pilih nih ekspresi wajah. Misalnya kalau kalian suka sesuatu, suka siapa, ada teman yang suka kan, apakah ekspresi wajahnya, senyumannya, kalau ada di mana. Jadi kalian langsung, oh ini kawan saya ini, saya ciri khasnya itu kalau diketahui itu ada lesung pipinya misalnya kan. Kemudian suaranya yang keras, kalau ini ketawa, oh ini orangnya. Misalnya gerakan tubuhnya yang memukau.
Misalnya kalau dia jalankan, oh begini dia jalan. Oke, nomor 9. Saat berkomunikasi saya suka kalau bertemu secara langsung, bicara melalui telepon, atau bertemu dalam sebuah kegiatan yang aktif. Jadi saat berkomunikasi kalian suka mana? Apakah suka bertemu, suka bicara melalui telepon, atau bertemu dalam kegiatan? Mana kalian suka? Kemudian, oke, sudah. Jadi dijawab ini nada yang tidak diingkari atau pokoknya ABC, ada semua itu. Misalnya A, K, B, K, atau tidak seperti tadi dikosongkan kanan dikosongkan kan? Kali ini ditulis jawabannya A, K, atau C atau B. Jadi nada yang dikosongkan. Itu saja. Kemudian tulis nomor 10. Kemampuan yang saya bisa dan paling suka saya sukai adalah kemampuan yang saya bisa dan paling saya sukai adalah menggambar, melukis atau mewarnai. Apakah Anda suka itu? Bernyanyi atau bermain alat musik. Yang ketiga, menari atau bela diri. Gimana paling kalian suka? Menggambar, melukis, mewarnai, bernyanyi atau bermain alat musik, menari atau bela diri. Nomor 11. Ketika santai, saya biasanya membaca novel atau buku. Jadi kalau misalnya kalian santai, apa kalian membaca novel atau buku, atau mendengarkan musik atau radio. Jadi suka kalau misalnya santai kalian suka mendengar musik. Kemudian C, berolahraga atau bermain. Apakah kalian apakah pilih bermain atau berolahraga? Nomor 12. Saat marah, saya biasanya lebih memilih untuk diam saja, memaki dan berkata-kata secara emosional. Misalnya kalau lagi marah kan, ini memaki-maki dia, saya memaki orang. Untuk berkata-kata secara emosional, misalnya dengan suara yang keras. Kemudian membangkit barat atau memukul, dan sementara marah ada pensil kamu dan kalau dibandingkan. Apakah kalian seperti itu? Nomor 13. Konsentrasi saya terganggu jika kondisi ruangannya berantakan dan tidak rapi. Bising dan suara gaduh. C, gerakan yang ada di sekitar. Nah, jadi kalau kalian sedang belajar terganggu apabila kondisi ruangan yang berantakan dan tidak rapi, bising dan suara gaduh. C, gerakan yang ada di sekitar. 14. Saat belajar, saya biasanya membuat catatan atau rangkuman dari materi. Jadi pada saat kalian belajar suka membuat catatan dan rangkuman dari materi. Menghafal sambil menggunakan suara. Nah, jadi kalau kalian membaca, kalian hafal. Kalau kalian belajar, kalian menghafal. Kalau kalian bicaranya menghafal tentang populasi. Populasi adalah sejumlah atau rangkaian dia pahami. Kemudian melakukan praktik atau simulasi dalam pelajaran. Jadi langsung praktek dia. Kemudian nomor 15. Saat membaca sesuatu, saya biasanya menyukai bacaan yang bercerita tentang detail peristiwa, menyukai bacaan yang memiliki banyak percakapan antar tokoh, menyukai bacaan yang melibatkan aksi dan tokohnya. Nah, jadi silakan dipilih tuh A, B, C, A. Nah, silakan dipilih. Beda. Belum Pak.
setiap manusia berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Bakat masih berupa bibit dan bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Tuhan menganugerahkan bakat kepada seseorang yang diberikan minat sehubungan dengan cara fungsinya. Ada dua, yaitu kemampuan pada bidang khusus, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Kemudian bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus yang dimiliki, misalnya bakat melihat ruang dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik dan arsitek. Kemudian minat, kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu, itu minat. Misalnya kita suka bola, tapi kita tidak pandai bermain bola. Kemudian potensi, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, ini adalah potensi, misalnya potensinya orangnya tinggi, misalnya kan, kemudian kuat lari, kuat melompat. Jadi apa kira-kira? Tinggi, pandai melompat, pandai berlari. Apa itu kira-kira? Apa potensinya? Jadi potensi apa ya? Sebagai apa dia? Apa? Sebagai apa? Misalnya sebagai pemain voli. Kemudian kemampuan kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan. Misalnya kalian senang tapi karena disuruh, misalnya kan, karena disuruh latihan terus, misalnya kalian tidak suka puli kan, tapi kalian disuruh latih terus, itu namanya kemampuan kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan, itu kemampuan namanya. Jadi bedakan minat, potensi, bakat, kemampuan, kecakapan yang diperoleh dari latihan. Misalnya tidak tahu dulunya main voli, sering latihan akhirnya mampu berdiri, dia harus latihan dulu merangkak, itu kan anak itu kan, bagaimana cara berdiri, dia dulu harus berguling, harus tergerak dulu, kemudian belajar sambil memegang supaya berdiri, akhirnya pandai berdiri. Dan perkembangan anak-anak ada di kita. Kemudian prestasi, kemampuan dalam bidang tertentu yang terkenal. Jadi prestasinya itu ada kemampuan itu, misalnya pernah menjuarai liga voli se-Kabupaten Sanggau SMP misalnya kan, nah itu adalah prestasi kita. Kemampuan dalam bidang tertentu yang dioptimalkan karena sering berlatih. Kemudian hobi adalah penting bagi seseorang karena membawa arti yang sangat besar bagi pribadi. Jadi begitu misalnya hobinya voli, dia sering aktif dalam kehidupannya. Saya kalau dari sekolah berdua, dia lebih istirahat, sorenya jam 4 setiap hari itu yang namanya biasa. Misalnya kalau dia lagi libur, dia ambil lagi voli, nanti sorenya main bola lagi, bahkan sampai itu namanya hobi. Kalau kegiatan yang sering kita lakukan dan menyenangkan. Kemudian cara menemukan bakat dan minat. Jika sampai saat ini masih bingung dan bakat yang Anda miliki, cobalah beberapa hal tersebut untuk menemukan bakat yang sebenarnya sudah kalian miliki sejak dulu. Pertama, dengarkan orang lain. Jadi harus kalian mendengar bakat saya. Kita pemain itu yang nilai kita siapa? Penonton kan? Jadi mendengarkan orang lain, mendengarkan orang lain. Oh, kamu ini sebenarnya taktikmu di lapangan ini seperti ini. Itu namanya mendengarkan orang lain. Harus kamu yang dulu kawannya, misalnya kamu melompat kan, yang memes, dia harus mendengarkan orang lain. Kita mendengarkan pelatih. Kemudian
temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Contohnya misalnya kalau kita senang main voli, kita sering lakukan voli kan saja, mau di rumah, mau kita mau main sama tembok, karena nggak salah itu kan, kalau main voli kan kita sepi-sepi sendiri. Kemudian sesuatu yang paling Anda nikmati, harus nikmati juga. Sebenarnya voli kita nikmati, mau santai mau main, bahkan kita tidur pun berpelukan dengan voli karena saking dinikmatinya bola voli itu, saking senangnya kan. Biasa kalau kita anak-anak saja, biasa kalau diberikan baju baru kan, sepatu baru kan, mereka tuh di tempatnya tidur. Ada gitu kan? Jadi mereka nikmati meskipun belum dilakukan. Temukan sesuatu yang sering Anda bicarakan. Jadi sering Anda, saya kalau berbicara tentang voli terus kita bicara. Karena saking senangnya. Dan kemudian tanyakan kepada orang lain. Jadi apakah misalnya kalau kita sudah tahu kita, apakah coba kita? Jadi itu menemukan bakat dia tersebut. Ya. Tindakan orang lain, kemudian mudah dilakukan, paling Anda nikmati setiap hari, setiap saat, sering Anda bicarakan, dan kemudian tanyakan kepada orang. Mengidentifikasi bakat dan karir. Jadi yang kalian Anda lakukan adalah kenali diri dulu, ketahui apa yang diinginkan, harga nilai diri, temukan bakat, dan komunikasikan minat dan kegunaannya. Minatnya itu harus tahu dulu tentang baiknya diri saya atau diri saya dan orang lain. Komunikasikan minatnya. Jadi temukan bakat, minatnya ada. Oke, inilah tadi proses tentang, nanti hasilnya kita bahas sama-sama nanti. Kita berangkumkan, nanti kita bahas bersama. Tentang ternyata saya seperti ini, minat saya seperti ini, kan sudah cerita. Nanti kalian bisa seperti sama-sama minatnya, itu adalah proses sebenarnya bakat dan minat. Oke, saya kira cukup pertemuan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana kita menemukan atau mengenali potensi yang ada pada diri kita. Jadi proses hari ini kita adalah mengetahui atau mencari dengan mengetahui tentang bakat dan minat. Mencari tahu dengan tes yang kita ada tes minat dan cara belajar kita supaya kita sinkron antara belajar kalian dengan apa yang Anda minati. Oke, saya minta dia untuk membaca doa. Ini namanya Pak. Nggak bersama. Yang mana? Nggak usah bersama yang ini. Iya. Nggak usah ini. Pak, tidak ya. Apa posisi itu? Ini sudah tahu dari Pak. Kajian Pak. Berapa Pak?